Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi dengan materi yang baru, materi tentang komunikasi efektif di masa pandemi. Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat, tetap semangat meskipun masih menjalani masa pandemi. Baik, kita akan melihat pengertian dari komunikasi. Kegiatan komunikasi sudah menjadi sebagian besar kegiatan kita sehari-hari, mulai antar teman atau antar pribadi, kelompok, organisasi, atau massa. Kalau lebih teliti lagi, banyak kegagalan dari komunikasi yang kita lakukan. Bisa jadi bentuknya karena tujuan yang kita inginkan belum tercapai. Misalnya tercapainya kesepamahaman, bertambahnya informasi, perubahan sikap pada teman atau orang lain. Kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan. Secara sederhana, kegiatan komunikasi dipahami sebagai kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak lain, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukaran tersebut. Berikut adalah unsur-unsur dari komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua adalah pesan. Pesan adalah ide atau informasi yang disampaikan. Kemudian selanjutnya adalah media atau sarana komunikasi. Yang selanjutnya komunikan, yaitu audiens atau pihak yang menerima pesan. Kemudian yang terakhir adalah umpan balik, yaitu respon dari komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Dalam kehidupan nyata, mungkin ada yang menyampaikan pesan atau ide, ada yang menerima atau mendengarkan pesan, ada pesan itu sendiri, ada media, dan tentu ada respon berupa tanggapan terhadap pesan. Secara ideal, tujuan komunikasi bisa menghasilkan kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan yang disampaikan. Selanjutnya, kita akan melihat fungsi dari komunikasi. Fungsi dari komunikasi yaitu yang pertama membangun konsep diri, kemudian yang kedua eksistensi diri, kemudian fungsi yang selanjutnya adalah kelangsungan hidup, fungsi yang selanjutnya memperoleh kebahagiaan, dan yang terakhir adalah terhindar dari tekanan dan ketegangan. Selanjutnya, pentingnya memperhatikan pesan dalam komunikasi. Komunikasi adalah proses kemitraan dan partisipasi yang didasari pada dialog dua arah, di mana ada pertukaran interaktif dari informasi, ide, teknik, dan pengetahuan antara pengirim dan penerima informasi pada pijakan yang sama. Proses itu dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan bersama, konsensus, dan identifikasi untuk tindakan efektif. Untuk melakukan dialog, perlu mengenal fundamental dari komunikasi itu. Di antaranya adalah A adalah audiens, yaitu siapa targetnya dari komunikasi yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, P, purpose, itu adalah apa yang ingin kita capai dari komunikasi yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah C atau konten, itu adalah apa yang ingin kita komunikasikan dalam komunikasi yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan melihat komunikasi yang efektif itu seperti apa. Berikut ini ada beberapa dasar dalam berkomunikasi agar komunikasi yang kita lakukan itu menjadi lebih efektif. Yang pertama, gunakan kalimat seefektif mungkin. Uraian isi pembicaraan dengan kalimat efektif dan langsung mengena pada sasaran. Hindari mengungkapkan informasi detail yang kurang relevan seperti tadi belum menuju tempat ini, saya bertemu famili saya di suatu tempat, dan seterusnya. Biasanya lawan bicara kalian tidak akan peduli dengan informasi yang tidak berhubungan dengan topik pembicaraan. Hindari penggunaan idiom bahasa yang kurang atau tidak dimengerti oleh calon pendengar kalian. Kemudian yang kedua, jangan mengungkapkan pengulangan ide atau pokok bahasan. Jika kalian ingin mengungkapkan ide, entah pada
guru kalian atau dalam suatu rapat organisasi, ketahuilah lebih dahulu apakah ide tersebut sudah pernah diungkapkan oleh orang lain. Jika sudah, lebih baik kalian tidak usah mengungkapkannya, karena umumnya orang tidak akan tertarik mendengarkan pengulangan sebuah ide. Dalam presentasi suatu analisa, usahakan tidak terjadi pengulangan kalimat-kalimat yang merupakan teori ataupun kesimpulan. Aturlah urutan penyampaian agar lebih fokus saat menyampaikannya. Selanjutnya, jangan berbicara terlalu lambat. Tutur kata yang terlalu pelan atau lambat hanya akan membuat lawan bicara Anda bosan dan tidak sabar. Lagi pula, gaya bicara Anda yang terlalu pelan akan mengesankan Anda ragu-ragu dan tidak percaya diri. Karena itu, bicaralah dengan nada yang optimis dan penuh percaya diri. Namun, yang patut kita ingat, bukan berarti Anda harus berbicara secara cepat tanpa ritme. Anda harus pandai menentukan ritme bicara, di mana harus berbicara dan di mana harus berhenti. Ritme yang tepat dalam berkomunikasi tentunya didapat setelah Anda sering melakukan latihan atau pengalaman orasi yang cukup. Berikutnya adalah hindari gumaman yang terlalu sering. Gumaman yang terlalu sering hanya akan mengganggu pembicaraan Anda. Lagi pula lawan bicara Anda akan merasa lelah menunggu kapan pembicaraan Anda selesai. Sebisa mungkin meminimalkan atau menghilangkan gumaman seperti oh, dan sebagainya. Hal ini juga akan mengurangi respek calon pendengarkan Anda karena Anda dinilai tidak menguasai materi pembicaraan. Kemudian yang selanjutnya adalah hindari humor yang tidak perlu. Melontarkan humor memang sah-sah saja untuk menyegarkan suasana. Namun, Anda harus tanggap membaca suasana setelah Anda mengungkapkan humor. Apakah lawan bicara Anda benar-benar terpancing tertawa atau tertawa dengan terpaksa? Atau bahkan menunjukkan wajah yang terganggu dengan humor Anda. Jika lawan bicara Anda tidak tertarik dengan humor Anda, teruskan pembicaraan kembali. Jangan memaksa lawan bicara untuk mentertawakan humor Anda yang telah gagal. Dengan mempelajari dan melakukan tips di atas, Anda dapat berkomunikasi secara lebih efektif, sekaligus melatih diri Anda untuk menjadi pribadi yang efektif. Ingat, keefektifan itu diperlukan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Selanjutnya, kita akan melihat tips komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah pemecah masalah ketika kita mengalami konflik secara internal maupun eksternal. Komunikasi membawa kita pada perubahan yang lebih baik. Seorang komunikator yang baik cenderung mampu membentuk opini publik, mampu menggerakkan massa, mampu mengendalikan situasi, dan mampu mengeksekusi sebuah gagasan menjadi sebuah realita. Seorang komunikator yang baik akan disegani oleh lawan maupun kawan. Seorang komunikator yang baik sangat diperhitungkan dalam berbagai tatanan. Seorang wartawan, maka tulisannya sama berbahayanya dengan ketukan palu seorang hakim, dengan demonstrasi ribuan buruh, dengan ultimatum seorang penjahat besar. Komunikasi yang baik telah melahirkan beberapa penulis yang luar biasa. Komunikasi yang baik telah melahirkan pembicara-pembicara besar. Hampir semua masalah dalam kehidupan manusia cenderung berakar pada masalah komunikasi. Ketidaksanggupan untuk menerima kekurangan orang lain, ketidaksanggupan untuk menerima hal buruk orang lain, bahkan ketidaksanggupan menerima kekurangan diri. Jika ingin mengubah hidup, maka kita hanya perlu memperbaiki komunikasi kita. Bagaimana cara komunikasi yang baik? Nah, berikut ada beberapa tips cara komunikasi yang baik. Yang pertama yaitu kenali konsep diri Anda. Kemudian yang kedua, kenali kelebihan dan kekurangan Anda. Tetapkan tujuan komunikasi, gali manfaat dari komunikasi yang akan terjadi, buat draft pembicaraan, kuasai topik pembicaraan, hargai perbedaan pendapat, kemudian menahan diri untuk menguasai pembicaraan, pertahankan kontak mata, empati terhadap situasi dan kondisi klien, atur dan manajemen nafas, kontrol postur tubuh, gunakan bahasa nonverbal seperlunya, gunakan bahasa yang sama-sama dimengerti, cerahkan perbincangan dengan humor-humor yang segar.
Mungkin beberapa tips dan trik di atas sudah mampu membuat Anda memperbaiki cara berkomunikasi. Semakin bagus komunikasi Anda, maka kehidupan Anda akan berubah menjadi lebih baik. Semakin baik kualitas kehidupan Anda, maka kebahagiaan menjadi milik Anda. Berikut ini tips komunikasi efektif di media sosial. Tips yang pertama yaitu giving. Dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan followers atau friends, gunakan prinsip giving. Memberi. Berilah mereka konten-konten yang berguna berupa informasi, inspirasi, tips-tips yang berkaitan dengan merek atau aktivitas Anda. Semakin banyak Anda memberi, maka follower atau friends Anda akan memberikan loyalitas dan trust mereka kepada merek Anda. Kemudian tips yang kedua yaitu conversation. Komunikasi yang Anda lakukan haruslah dua arah, di mana setiap komentar, masukan, dan curhat dari followers atau friends harus direspon secara interaktif. Itu sebabnya kita paling tidak setuju dengan social media automation, di mana merek di program ngomong melulu kepada followers atau friends tanpa pernah peduli omongan mereka. Jadi komunikasi yang harus dikembangkan di media sosial adalah komunikasi interaktif, bukan komunikasi robot. Yang ketiga yaitu listening. Fungsi penting komunikasi di samping bicara atau ngomong atau conversation adalah mendengarkan atau listening. Di ranah media sosial kita harus melakukan conversation dan listening secara proporsional. Dengan continue mendengar update atau posting dari follower atau friends, maka kita akan menunjukkan bahwa kita peduli kepada mereka, tidak selfish. Kepedulian ini merupakan modal luar biasa untuk menjalin relationship antara mereka dengan konsumen. Tips yang keempat yaitu pacing. Harus mengerti gaya obrolan pada masing-masing media. Misalnya, di Kaskus itu gaya obrolannya begini, beda dengan gaya obrolan di FB atau Twitter, atau juga di IG. Gaya bahasanya bagaimana? Kita harus tahu dan bersedia meniru. Tips yang kelima yaitu enthusiasm. Harus benar-benar ingin ngobrol. Jangan bilang mau ngobrol tapi jualan. Boleh juga diselipkan jualan, tapi jangan terlalu kentara. Kalau mau jualan di media lain, harus bisa menerima kritik. Kritik di sosial media hal biasa. Terhadap suara sumbang harus bisa menjelaskan dengan baik agar permasalahan menjadi clear. Demikian tadi tips tentang komunikasi yang baik dan efektif di sosial media. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.